Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala fadaina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sahabat Azkia dimanapun berada, alhamdulillah apa kabarnya pagi hari ini kita bertemu dalam satu episode karakter building spesial ya. Karena memang di pekan ini teman-teman semua kita ada dua momen spesial juga ya, yaitu PHBN terkait dengan RI yang 75 dan PHBI yaitu 1 Muharram tahun baru Islam 1442 Hijriah. Bayang ya teman-teman, kalau kita lagi offline, kayaknya semangat sekali sekolah kita dengan banyak kegiatan terkait dengan dua momen dua momen spesial ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah apapun kita harus selalu disyukuri, kita disyukuri. Yang pasti dua momen yang terkait dengan momen kemerdekaan RI dan Muharram ini semoga bisa mendatangkan suatu energi luar biasa untuk kita ya, yang bisa menginspirasi kita, yang memunculkan kembali semangat yang baru untuk kita menyongsong hari ini dan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Ya, ada banyak orang yang memaknai HUT RI maupun Muharram ini adalah dengan versinya masing-masing ya, dan insya Allah kita Azkia juga punya versi tersendiri untuk bisa memaknai dua acara ini ya. Setidaknya kita ingin memunculkan sebuah energi syukur ya, energi yang dahsyat sekali, energi yang luar biasa, energi yang bisa menjadikan kita betul-betul sebagai abdan syakur ya, hamba yang bersyukur, yang dengan itulah Allah itu akan melimpahkan ya kebaikan yang jauh lebih banyak ketika kita banyak memunculkan rasa syukur, berterima kasih atas segala takdir yang Allah hadirkan kepada kita. Ya, dalam cibi terakhir saya sampaikan ya bahwa demikian banyak ya orang yang mungkin dia pernah hidup di zaman penjajahan ya, tetapi karena jiwa mereka merdeka maka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang usia sejarahnya ya, mereka ada orang-orang yang memiliki usia sejarah, bukan hanya sekitar usia biologis ya. Kita dikasih nikmat oleh Allah sekarang diberikan hidup di era kemerdekaan. Nah, jangan sampai justru jiwa kita masih terjajah. Akhirnya, jika jiwa kita masih terjajah, kita hanya mendapatkan usia kita itu adalah usia biologis. Usia biologis itu adalah usia yang hanya tertera di batu nisan kita. Kita lahir tanggal berapa, kita mati tanggal berapa. Sudah itu saja. Ya, tapi mereka yang sudah mengukir sebuah sejarah emas ya dalam sejarah hidup mereka, maka usia mereka akan melampaui usia biologis mereka ya. Dan itulah yang telah ditorehkan oleh para pahlawan kita ya di masa lalu, terutama adalah para orang kaum muslimin di masa lalu, para ulama di masa lalu, yang mungkin nanti akan lebih luas lagi dibedahnya dalam acara yang akan digelar oleh kakak-kakak OSIS nanti ya. Nah, yang ingin Ustazah tegaskan di sini adalah bahwa mari kita miliki, ya mari kita ukir, mari kita isi hidup kita itu dengan menjadikan usia kita jauh lebih panjang daripada usia biologis kita. Ya, kita mungkin mengenal teman-teman semua nama-nama besar di balik perjuangan atau kemerdekaan Republik Indonesia ya. Salah satunya Ustazah sebenarnya hanya ingin mengenalkan kepada yang perlu kita kenal juga, itu jarang diangkat namanya, tetapi beliau hidup di dua fase penjajahan ya, di era Indonesia belum merdeka maupun Indonesia sudah merdeka ya, yaitu beliau adalah sosok yang menciptakan lagu Indonesia Merdeka ya. Indonesia Merdeka adalah lagu syukur. Ini ada dua lagu wajib yang biasanya diperdengarkan dalam peringatan HUT RI di Istana Negara ya. Ada yang kenal siapa beliau? Ya, kita mengenalnya sering, namanya itu adalah H. Mutahar. Ya, tahukah teman-teman H. Mutahar, nama di balik H itu adalah siapa? Ya, mungkinkah Hans Mutahar? Wah, itu kurikulumnya SMA itu ya, atau Heri Mutahar gitu, bisa aja, atau Haji Mutahar gitu. Nah, ternyata H. Mutahar itu adalah beliau seorang habib ya. Beliau adalah seorang
soleh insya Allah yang demikian taat kepada Allah ya, mencintai Allah dan mencintai tanah airnya, sehingga kita bisa rasakan dari lirik-lirik yang ada di dua lagu tersebut ya, Syukur dan Hari Merdeka itu menggelora sekali semangat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada negerinya ya. Dalam lagu Syukur yang beliau ciptakan itu di era masa penjajahan ya, yaitu di bulan Januari tahun 1945. Belum merdeka Indonesia, tapi kita lihat lirik lagu Syukur itu sangat kental sekali dengan sebuah harapan. Kalau kita pernah mempelajari ilmu LOP, Law of Rejection, beliau sudah meng-LOP-kan tentang Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, gitu kan. Nah, itu Allah pasti akhirnya memang kemerdekaan di 8 bulan kemudian ya, dan di 8 bulan itu beliau juga menciptakan lagu yang kita kenal dengan lagu Hari Merdeka. Ini salah satu profil dari sekian deretan orang-orang hebat ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang berjuang karena Allah, mempertahankan dan memperjuangkan tentang kemerdekaan ini. Dan mereka lah orang-orang yang memang hidup bukan hanya sekedar di zaman penjajahan atau di zaman kemerdekaan, tapi mereka lah orang-orang besar yang jiwanya juga sudah merdeka ya. Orang-orang yang sebetulnya yang sudah merdeka itu adalah mereka yang sudah tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, tapi mereka yang hanya mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan la ilaha illallah ya. Orang yang memiliki konsep la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah gitu ya, artinya dia tidak menjadikan yang lain untuk menjadikan Tuhannya. Karena ternyata ada teman-teman orang-orang yang mereka hidupnya itu menjadikan Tuhannya itu ada hawa nafsunya gitu ya. Ini ya, kita bisa lihat di surat Al-Jathiyah ayat 23 ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ya? Maka Allah membiarkan mereka itu ya, mereka punya mata tapi sebenarnya mereka itu orang buta ya. Mereka punya mata tapi mereka nggak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya telinga tapi sebenarnya mereka tuh tuli di hadapan Allah. Punya hati, sesungguhnya mereka itu adalah yang mati hatinya itu ya. Mereka itu orang-orang yang menturutkan hawa nafsunya ya, mentuhankan hawa nafsunya, dan mereka tidak mengikuti, tidak mentuhankan Allah gitu. Nah, sesungguhnya itulah orang-orang yang terjajah dengan hawa nafsunya ya. Orang yang merdeka, mereka bukan masalah hidup di era mana, di era penjajahan atau era kemerdekaan, tapi mereka yang sudah mampu bisa mengalahkan hawa nafsunya dan dia hanya mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, kalimat ini juga yang pernah menggetarkan para penjajah di bumi Indonesia. Darah-darah mereka yang syahid waktu itu adalah menjadi penyubur bumi Indonesia, sehingga kita bisa menikmatinya di saat sekarang. Maka jangan pernah kita kecewakan mereka yang sudah berjuang untuk kehormatan bangsa dan agama ini, yaitu kita bebaskan diri kita juga ya, dari keterpenjaraan kita, dari hawa nafsu yang mengendalikan kita ya. Oke, teman-teman semua, momen yang kedua itu adalah tentang tahun baru Islam ya. Ini juga sama, ini adalah menjadi satu tonggak sejarah juga ya, bagaimana yang di zaman Umar bin Khattab yang menetapkan tahun baru itu, tahun baru hijrah ini ditetapkan di Umar bin Khattab dengan menjadikan momen hijrah sebagai tolak awalnya ya, tolak ukur awal penghitungan hijriah itu adalah momen hijrah, di mana Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah berdakwah selama 13 tahun di Mekah ya, dan akhirnya Rasulullah melanjutkan dakwahnya dengan sistem baru, yaitu di Madinah, pemerintahan negara pertama Islam yaitu Madinah dalam waktu 10 tahun. Nah, tonggak sejarah inilah, tonggak sejarah jadi momentum momentum baru untuk perluasan Islam di seluruh dunia gitu ya. Dan momen inilah dijadikan Umar bin Khattab untuk penanggalan hijriah gitu ya. Nah, teman-teman semua, kita pun sekarang ketika kita hidup saat ini gitu ya, hidup yang sudah terpaut sekian 1400 tahun lalu dengan Rasulullah, maka momen tahun baru hijrah ini menjadi
momen untuk kita kembali bagaimana menumbuhkan kembali semangat hijrah. Ya, hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, yang minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dari yang asalnya malas-malasan sholat menjadi semangat sholat, ya, dari asalnya selalu berkata kasar menjadi berkata lembut, gitu, ya. Dari yang asalnya kita mungkin malas baca Quran menjadi rajin baca Quran. Itulah sesungguhnya hijrah yang sebenarnya, ya. Jadi kita sekarang bukan hanya mengkaji bagaimana kisah hijrah Rasulullah, tapi bagaimana kita bisa hidup, ya, bisa hidup dengan semangat selalu berhijrah, selalu menjadikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Oke, siap semuanya? Siap, insya Allah. Dan inilah janji Allah kepada mereka yang senantiasa melaksanakan, melakukan hijrah. Ya, Allah akan luaskan, akan lapangkan bumi ini, akan Allah lapangkan juga hatinya, dijauhkan dari rasa galau, resah, gelisah, gitu ya. Dan Allah berikan rezeki yang banyak. Ya, rezeki dalam arti yang sesungguhnya tidak selalu dalam bentuk uang, tentu saja kesehatan kita, gitu ya, kemudahan kita mencapai cita-cita, ya, itu semua adalah rezeki berlimpah yang Allah janjikan pada orang-orang yang berhijrah. Ya, teman-teman semua, ada banyak momen juga dalam satu tahun yang untuk kita senantiasa bermuhasabah, untuk kita mengevaluasi diri. Semakin banyak kita mengevaluasi diri, semakin bersih diri kita, insya Allah. Ya, dan di momen saat ini kita pun mari sama-sama kita membuat kembali resolusi baru yang membangun kembali harapan baru untuk memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam yang akan kita jalani 1442 Hijriah ini dengan sebuah muhasabah, evaluasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, pribadi yang semakin dimuliakan Allah dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka yang sangat sering muhasabah diri, ya, menghisab dirinya sendiri, itu mereka ibarat yang sering mandi, maka lama-lama dia akan bersih. Ya, dengan kebersihan itu akhirnya dia segar, ya, orang udah mandi itu kan segar, semangat untuk beraktivitas kembali. Oke, sip, ya, baik, teman-teman semua, siapa yang siap untuk menjadikan dirinya jauh lebih baik? Katakan saya, insya Allah. Yang angkat tangannya, insya Allah di atasnya malaikat ngedoain, mengaminkan, Allah juga melihat. Ya, walaupun mungkin sudah tidak bisa lihat satu persatu, ya, tapi Allah menatap kalian dan malaikat tadi mengaminkan kalian. Ya, sekali lagi, yang siap membuat resolusi baru menjadi pribadi yang lebih baik, silakan angkat tangannya. Saya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Nah, inilah teman-teman semua. Salah satu program yang akan digelar oleh SIT Azkia, yang akan dilaksanakan, kalau digelar itu kayak konser gitu ya, yang akan dilaksanakan oleh SIT Azkia dalam memaknai dua momen besar, momen HUT RI dan momen Tahun Baru Islam ini, yaitu kita akan menerapkan gerakan Qiyamul Lail bersama, baik itu pegawai maupun siswanya. Wah, mantap, keren sekali kan? Ya, Qiyamul Lail bersama. Yang namanya Qiyamul Lail pastinya dilaksanakan sholatnya nggak siang hari ya, ya, malam hari, nanti malam nih. Sekarang kan pagi nih ya, berarti nanti malam, karena maghrib nanti itu kita udah masuk 1 Muharram insya Allah. Nah, 20 Agustus ya, kita bangun lebih awal ya semuanya, insya Allah. Allah itu turun ke langit bumi itu adalah di sepertiga malam terakhir, di sepertiga malam terakhir. Pastikan kita juga semua bangun ya, kalau bisa bangunin juga, ajak juga ayah sama bundanya yang di rumah, ayo bangunin, kita menatap semangat baru, tahun baru Hijriah tahun ini adalah dengan bangun di malam hari, melaksanakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam teman-teman semua ya, kita akan melakukan gerakan Qiyamul Lail bersama Azkia ya. Seperti apa tuntunannya ya, nanti insya Allah ustadz dan ustadzah wali kelas kalian akan mengabsen juga pagi-pagi, karena kita juga semua bangun ya, insya Allah. Nah, kalian melaksanakan sholat tahajud ya, subhanallah ya, keutamaannya luar biasa gitu, bisa orang-orang yang melaksanakan tahajud di malam hari. Nah, kemudian ini yang poin penting juga teman-teman semua, karena kita akan menyusun sebuah resolusi baru, sebuah mimpi baru, sebuah harapan baru, maka kita akan mudah ketika kita sudah melakukan pembersihan dulu dari diri kita ya. Jadi mudah diisinya, ibarat gelas nih, kalau gelas kalau udah ada isinya, diisi tumpah gitu ya, maka kita bersihkan dulu, kita kosongin dulu ya. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan sholat taubat.
setelah tahajud kita akan sholat taubat, dan Ustazah akan pandu kalian bagaimana cara melaksanakan sholat taubatnya. Ini adalah salah satu cara kayak kita spa gitu ya, membersihin diri kita untuk nanti akhirnya kita segar dan punya semangat yang baru untuk membuat sebuah resolusi baru di tahun 1442 Hijriah ini. Ya, hal yang sebelumnya pastikan teman-teman sebelum nanti teman-teman sholat ya atau sebelum tidur ya, silakan teman-teman untuk menuliskan dulu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang teman-teman ingat ya. Coba di sini angkat tangan yang nggak punya dosa, silakan angkat tangan ya. Yang nggak punya dosa ya udah nggak usah nulis, yang nulis yang punya dosa aja dan mau minta mohon ampun kepada Allah biar dosanya diampuni ya. Tuliskan dosa-dosa atau kesalahan yang mungkin yang masih teman-teman ingat, mungkin itu sehari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, pokoknya yang masih melekat di sini. Mungkin kita dulu pernah membentak orang tua, mungkin kita pernah jahilin orang, mungkin kita pernah ngomongin orang, mungkin kita pernah bertengkar sama orang, mungkin kita pernah ngambil uang orang. Ya pokoknya mah enggak, teman-teman yang paling tahu ya, ditulis ya, diingat lalu ditulis ya. Nanti setelah itu dibuang, nggak boleh ada yang tahu lah, biar cukup Allah yang tahu ya. Ditulis detail siapa saja, bahkan mungkin ada nama-nama orangnya yang pernah mungkin kita sakit hati sama dia atau kita pernah menyakiti hati dia gitu ya, ditulis pokoknya siapapun. Nah setelah itu pastikan teman-teman punya catatan itu, wajib harus ya, nggak usah dipikir untuk dilaksanakan. Ya, nanti teman-teman akan ngerasain gimana segarnya setelah kita melepaskan itu belenggu-belenggu yang bikin kita tuh mungkin selama itu nggak nyaman gitu ya. Nah setelah itu teman-teman bisa melakukan self talk ya, berbicara dengan, sebenarnya kita lagi berbicara sama Allah, tapi ngomong dalam hati kita, dalam pikiran kita sebelum sholat, sebelum kita takbiratul ihram untuk berniat sholat hajat, lakukan self talk dulu ya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, rasakan kalau perlu harus nangislah ya. Bayangkan di hadapan kita itu adalah orang-orang yang pernah kita sakiti, atau orang yang pernah menyakiti kita, atau yang pernah kita buat salah sama dia ya, sama beliau. Mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah guru-guru kita, mungkin itu adalah teman-teman kita, mungkin itu adalah saudara kita ya. Bayangkan itu semua ada di hadapan kita, dan kita itu akan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada mereka ya. Lalu berkata ya, berbicara kita, ya Allah, aku pernah berbuat salah ya Allah, aku pernah berbuat salah kepada orang tuaku. Bayangkan aja orang tua, kepada guruku. Bayangkan saat kita mungkin lagi sebel sama guru, atau pernah sakit hati sama guru, atau oleh temanku, kepada temanku ya, saudaraku, atau siapa aja. Dengan menyebutkan namanya lebih baik ya, itu lebih baik. Kalau mau disekaligus juga boleh, tapi kalau menyebut nama jauh lebih baik. Aku pernah berbuat salah ya Allah kepada orang tuaku, kepada guruku, kepada teman-teman, kepada orang yang pernah dekat denganku ya Allah. Dan malam ini ya Allah, aku ingin menyelesaikannya dengan sholat taubat yang aku lakukan secara sungguh-sungguh. Aku akan menyelesaikannya dengan sholatku yang akan aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka maafkanlah ya Allah, maafkanlah segala kesalahanku, maafkanlah segala kesalahan mereka ya Allah ya. Dan jadikanlah ya, dengan maaf yang Engkau berikan, maka jadikanlah ruh mereka, orang-orang yang pernah aku berbuat salah kepada mereka atau merasa sakit hati dengan mereka, jadikanlah ruhnya pun memaafkan aku ya. Itu pakai rasa ya, kita berkata seperti itu, yakini banget kalau ingat momennya, peristiwanya kita ingat, dan setelah itu baru kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Salat kita ya 2 rakaat, lalu setelah itu kita berdoa, berjanji kepada Allah juga semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan itu pengakuannya kita harus rasakan benar-benar saya mengaku saya punya salah gitu ya, sehingga ini efeknya akan dahsyat banget ya. Dan setelah itu kita meminta kepada kita mulai membuat resolusi apa harapan kita ya, kita terus apa harapan kita di tahun yang baru ini. Setelah itu kita ambil Quran ya, kita ambil Quran, lalu kita udah janji ya Quran itu harus jadi sahabat kita ya. Maka waktu saat itu juga kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah gitu kan, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah, aku meminta kepadamu satu ayatmu yang bisa aku jadikan sahabatku gitu ya.
maksudnya khusus untuk malam ini kita meminta satu ayat yang akan menemani kita gitu ya, menemani kita jadi sahabat karib kita lah. Ayat-ayat Al-Quran semuanya bisa jadi sahabat kita, tapi kita minta malam ini tuh ada satu ayatmu ya Allah gitu yang akan menemaniku saat aku sedih, saat aku gelisah, saat aku menghadapi persoalan gitu ya. Setelah itu kita buka Al-Quran dengan secara acak ya, di mana mata ini memandang, di mana tangan ini menunjuk, kita yakin itulah Allah memberikan hadiah bagi kita satu ayatnya yang akan menjadi sahabat kita di momen Qiyamul Lail ini ya. Kalau itu ayatnya itu adalah berisi tentang azab, berisi tentang kekal kafir dan sebagainya, maka beristighfar, banyaklah beristighfar ya. Mungkin di sana Allah ingin menyadarkan kita. Tetapi jika ayat yang kita dapatkan itu ayat yang sangat positif ya, berisi tentang mungkin surga atau kisah-kisah kebaikan, maka pegang erat-erat ayat itu, zikirkan oleh kita manakala kita berada dalam tidak tenangan hati gitu ya, atau menuju persoalan dan sebagainya ya. Pegang erat, jadikan dia adalah sahabat yang kita dapatkan di malam ini ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Tulis resolusinya, lalu pegang sahabatnya, satu ayat Qur'annya, dan tutup malam itu dengan sholat witir ya. Sholat witir 1 rakaat ya. Setelah itu insyaallah ya, kalau kalian menjalani ini dengan sepenuh hati, kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan kita untuk menjalani satu episode hidup yang baru. Allah akan berikan semuanya. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat mencoba, sampai jumpa nanti malam ya. Pastikan kita niatkan malam nanti kita bangun sebelum subuh untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Bagi yang akhwat-akhwat yang lagi nggak sholat, tetap bangun ya, tetap bangun, tetap zikir juga, lakukan juga apa yang tidak boleh itu kan hanya sholatnya aja, tapi yang lainnya kalian bisa melakukan ya. Semangat, semoga Allah membimbing kita semua dan menuntun serta memberikan kekuatan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru 1442 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.